Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke rezeki zodiak buat zodiak siapa kali ini di bulan November 2024, 3 zodiak terakhir lagi ya. Scorpio, gimana rezekinya di bulan November 2024? Mudah-mudahan banyak hal baik. Ini kartunya, kita lihat keadaannya. 3 kartu pertama kita jadikan sebagai jalan ceritanya, 4 kartu tentang zodiak Scorpio-nya ngelakuin apa dari keadaan yang ada, terus 4 kartu terakhir untuk keadaan sekitarnya ya, seperti apa di rezekinya. Ini kartunya Scorpio. Halo, mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya. Scorpio, gimana keadaan bulan-bulan kemarin rezeki? Mudah-mudahan kalau ada masalah dipermudah masalahnya ya, rezekinya dilancarkan. Kita lihat dari keadaannya dulu Kak. 3 kartu pertama kita buka sebagai keadaannya ya, seperti apa katanya di rezekinya Scorpio. Halo. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya Scorpio. Halo. Ada apa katanya di keadaannya? Lagi ada perubahan dari segi keadaan ya, materi, rezeki. Perubahan Kak, dilancarkan usaha-usahanya, rezekinya, amin ya. Kita lihat keadaannya seperti apa dari perubahan untuk perubahan, apalagi ada perubahan gitu ya dari segi keadaan. Cuman orang biasanya di keadaan gini sibuk nyari sesuatu, nyari yang dicari gitu ya, nyari sesuatu yang lagi berkembang. Kita buka ceritanya seperti apa zodiak Scorpio, lalu rintangan apa yang ada, terus hal-hal apa yang akan ditemukan, didapatkan ya, yang harus dihindari, yang harus dilakukan. Sebelumnya yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih banyak yang udah komen, yang udah like, yang udah share, yang udah subscribe juga. Makasih banyak ya. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng karena zodiak updatean terbaru saya update di channel YouTube-nya, sama cerita panjang juga di channel YouTube-nya. Ini kartunya Kak. Scorpio, perubahan-perubahan seperti apa di keadaannya? Apa yang jadi rintangan atau apa yang jadi jalannya untuk perubahan ini? Tentang maju ke depan gitu ya, yang lalu biarlah berlalu, tentang rasa sayang gitu, ada rasa kayak sayang buat ninggalin ini, tapi di depan ada kebahagiaan, ada perubahan yang akan ditemui Kak, ditemui di depan. Kita lihat ini masih ada The Devil. Kenapa belum bisa melupakan keadaan masa lalu? The Devil candu Kak, kayak ketergantungan gitu ya, lupakan. Ada jalan di depan, maju aja Kak, nyari kebahagiaan lagi. Ini kebahagiaan di sana candu ya, di sini keadaan yang mau ditinggalkan sekarang candu gitu, kayak ketergantungan apa. Tapi sebenarnya buat jangka panjang nggak baik Kak. Jadi maju ke depan, nyari kebahagiaan, akan ada perubahan-perubahan dari segi keadaan. Ini yang ngehalangin ini sebenarnya apa? Kesabaran kakaknya nggak sabar dulu sama keadaan ini. Lagi dikasih cobaan-cobaan ya, mau maju gitu Kak, maju ke depan tapi cobaan datang. Udahlah, mending yang kemarin mah gini-gini. Padahal keadaan yang kemarin di rezekinya emang nggak baik ya. Ada The Devil teh candu atau sesuatu hal. Ini The Devil bisa diartikan menghalalkan berbagai cara buat kenikmatan dunia ya, menghalalkan berbagai cara nggak baik ke depannya Kak. Jadi tinggalkan aja, maju ke depan. Memang banyak rintangannya, tapi sabar sama rintangannya. Harusnya bisa sabar sama rintangan-rintangan yang ada, karena pasti ada cobaan mah ya. Apalagi kalau kita mau ke jalan yang benar gitu, pasti rintangan-rintangan banyak. Kita lanjut ceritanya Kak. Jadi intinya dari keadaan ini kayak yang harus maju gitu ya, karena di sini candu. Kita buka ada energi apa aja di Scorpio-nya, terus nanti saya buka kartu konfirmasinya. Ini kartu keadaan sekitar. Bisa Kak, mampu ya, lakukan yang terbaik untuk kebaikan nanti di depan. Scorpio, akan ada hal-hal baik di depan yang akan ditemui sebenarnya. Cuman ya pasti rintangan cobaan datang. Kakaknya mampu nggak buat ngelewatin rintangan-rintangan yang ada, cobaan-cobaan yang ada. Ini kartunya kita buka dulu dari The Devil-nya ya. Candu, apa yang bikin candu sebenarnya di keadaan ini? Yang bikin candu di keadaan ini, halo Scorpio, udah keluar. Ini Queen of Pentacle, kayak ketergantungan sama, kayak dibahagiain di keadaan sini teh ya. Cuman dari keadaan sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kayak dikasih kemegahan, dikasih kemudahan. Ini candu gini, ini rezeki kayak ketergantungan sama seseorang mungkin ya, sama orang lain. Kayak Scorpio
Queen of Pentacle ini lebih ke kakak teh ngasih apa ya, sesuatu, ada sesuatu di sini gitu ya, tapi sesuatu ini bikin kakak bahagia, cuman di sisi lain ada apa ya, hal-hal yang jelek kak, kayak yang ketergantungan apa gitu, buat sekarang nggak akan berasa rasanya, tapi nanti jangka panjang bisa akan berasa sama kakaknya. Itu yang harus ditinggali sebenarnya ya, hal-hal jelek apa yang ada di zodiaknya Capricorn, di keadaan, di lingkungan gitu, yang harus ditinggalkan untuk maju ke depan. Karena ini sebenarnya ada kebahagiaan di sini, cuman kebahagiaannya apa, Queen of Pentacle mah bisa ngasih apa aja buat seseorang yang disayang, bisa ya, tindakan-tindakan teh banyak pengeluaran, banyak apa gitu, Queen of Pentacle. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, semakin kita yakin gitu, kayak semakin jauh apa yang dimaunya di keadaan ini ya. Ini intinya kartu paling bawah tentang pemborosan aja, banyak pengeluaran sebenarnya buat tindakan-tindakan apa yang kita lakukan di usaha, di rezeki. Ada kebahagiaannya nggak di situ, ada desan kak, kayak kelihatan teh bahagia ya. Ini kita pengeluaran apa gitu, ngasih apa atau buka sesuatu apa, kayak yang di bayangan teh ini bakal maju, ini pasti maju, soalnya kayak cepet gitu perputaran uangnya. Cuman sebenarnya itu hanya apa ya, the devil macan udah kak, cuman perasaan aja, ini pasti gini gitu. Tapi ini hal jelek, tentang hal jelek gitu ya, yang harus ditinggalkan. Harus berani maju, ini kartu paling bawahnya, maju ke depan buat nyari kebahagiaan, tinggalkan hal-hal yang jelek kak. Emang berat ya, the devil mah pasti kitanya berat buat tinggalin. Cuman kakaknya mau maju, nggak sabar sama cobaan-cobaannya, mundur lagi ke keadaan yang ini, keadaan yang nggak baik ini gitu ya, maju lagi, cobaan lagi, mundur lagi gitu. Harusnya maju kak, move on, nyari jalan lain di kartunya kakak juga itu ya. Kita buka apa yang sebenarnya terjadi. Ini nyari kebahagiaan di depan, ketemu nggak kebahagiaannya. Biasanya kalau kesabaran yang ngehalangin gini, banyak rintangan, banyak masalah, kakaknya nggak bisa nyoba ini lengket, kakaknya nggak bisa maju gitu ya. Tuh nyari jalan lagi, maju ke depan, yakinkan kalau jalan ini benar gitu, kalau jalan yang sekarang mau ditemui itu benar, yakin. King of Swords datang tentang ketegasan, harus tegas kak, harus punya inisiatif dari sekarang ya buat maju ke depan, tinggalkan hal-hal yang jelek gitu, yang nanti buat jangka panjangnya malah ngerugiin buat diri kita. Di depan ada kebahagiaan yang akan dicapai. Tujuan harus yakin dari sekarang gitu, 3 tongkat tentang tujuan ya, kakaknya harus maju, move on. Walaupun rintangan-rintangan datang, godaan datang, itu rintangan pasti tiap keinginan apa gitu ya, rintangan pasti ada, cuman rintangan yang datang pasti sesuai dengan apa yang kita dapatkan nanti di depan. Lakukan aja kak, maju ya. Ini kartu di kakaknya kita lihat dari jalan lain, ada cara jalan lain gitu ya, bimbang di persimpangan jalan, ini mau kemana, mau dilanjutin keadaan di sini, kakak udah tahu sebenarnya the devil ya, candu, tapi kakak nggak bisa lepas, berat buat lepas ke depan, harus maju kak ya, akan ada kebahagiaan di depan. Kita buka dari jalan lain, arah lain gitu ya, bimbang di persimpangan. Kita lihat the death udah peleburan, keadaan masa lalu ini kayak the death udah peleburan ya, tapi kakaknya tetap berjuang gitu, tetap mau mengorbankan apa yang berharga di keadaan kakak, di yang berharga bisa aja dari materi atau barang benda ya, buat keadaan, buat seseorang bisa, buat keadaan bisa, tapi sebenarnya keadaan ini udah hancur lebur. Ikutin kata hati yang bikin tenang kemana, malah nanti buat jangka panjang ngeruginya gitu ya. Jadi mulai saat ini lakukan yang terbaik, karena emang udah ada di persimpangan jalan, kakaknya maju ke depan buat ngeyakinin, pilih jalan yang lain, opsi lain gitu kak. Walaupun rintangannya banyak, cobaannya banyak, pasti di depan akan nemu kebahagiaannya. Ikutin kata hati yang bikin tenang sebenarnya kemana gitu ya, bukan ego. Kalau ego sekarang bahagia, mungkin nanti ke depannya kakaknya bisa ngerasa menyesal gitu ya. Itu ego hangman, belum waktunya. Kalau kakak belum milih jalan kemana, maju kamu move on, suruh move on. Ini mah ya akan ada kebahagiaan yang datang sebenarnya. Knight of Cups ini keadaannya zodiak Scorpio nya ya, harusnya bisa move on, bisa maju. Cuman masih bimbang di pikiran kak, padahal akan ada kebahagiaan yang akan ditemui.
Ini kayak nyerah duluan ya, nyerah duluan teh masih mengharapkan sesuatu yang udah hancur lebur kak, padahal udah hancur lebur di depan ada kebahagiaan yang lebih sebenarnya, tentang kebahagiaan The Empress, tentang kemandirian dimulai dari diri gitu ya. Kalau diri kita siap buat ngehadapin apa yang jadi masalah-masalah di depan, keadaan juga bakal datang untuk kebahagiaan-kebahagiaan ini. Kenapa cobaan-cobaan yang sekarang datang terjadi gitu ya, buat nyiapin diri kita kan. The Empress datang 2 kali, berarti keadaan ini memaksa kita untuk mulai siap lagi menghadapi keadaan di depan gitu ya, dari diri sendiri tentunya. Keadaan sebelumnya ada rasa capek lelah gini, kakaknya udah ngusahain tapi apa yang diusahakan gak berbuah, malah yang ada pengeluaran gitu ya. Emang di kakak ngerasa nyaman, ngerasa tenang, pengeluaran banyak gini, tapi buat jangka panjang ini nggak baik. Ada the devil kak, 5 of Wands. Jadi keadaan sebelumnya masih ragu gitu, ada keraguan ini kemana jalan yang harus ditempuh sebenarnya di keadaan ini. Cuman kalau untuk berpikir jangka panjang ya lebih baik maju kak, nyari kebahagiaan lagi, maju di jalan yang baru gitu ya, di keadaan yang baru, di suasana yang baru. Di depan ada kebahagiaan, harus yakin walaupun cobaan-cobaan banyak. Targetnya juga ke The Empress. Kalau The Empress gini tentang perubahan dari segi keadaan gitu, akan ada perubahan-perubahan besar yang terjadi dari diri kakak dulu. Bisa buat ngedewasain keadaan kita ya, buat ngedewasain kita dari keadaan ini bisa. Ini kita lihat targetnya di bulan November ini ke The Empress kak, ke kitanya mulai udah bisa mampu mandiri gitu ya. The Empress tentang kartu kemandirian seorang sendiri gitu ya, tentang kartu jomblo biasa, tentang pernikahan bisa, ini tentang jomblo kalau di sini keadaannya. Cuman The Devil kayak ketergantungan sama sesuatu yang bikin apa gitu ya, yang bikin kitanya nanti malah ada penyesalan. Emang nggak berasa sih, nggak berasa apa di kitanya udah ada kelebihan. Jadi walaupun kita ngeluarin banyak modal, ngeluarin banyak uang buat sesuatu hal yang udah hancur, kitanya nggak berasa, tapi buat jangka panjang akan berasa akibatnya. Itu ini ada The Star, ada kebahagiaan sebenarnya kalau kakaknya udah bisa mampu sendiri gitu ya, bisa mandiri, bisa bangkit dari diri kakak. Jadi cobaan-cobaan yang datang saat ini bukan ke keadaan mas, sebenarnya kakak dikasih kemudahan ya dari segi keadaan. Cuman dari perasaan ini akan ada kebahagiaan yang benar-benar bahagia sebenarnya kalau udah bisa meninggalin The Devil ini. Bukan kitanya ngerasa bahagia, tapi di keadaan yang udah hancur gitu ya. Soalnya ini di rezeki mah ada kak, kayak ngasih modal, ngasih apa gitu ya, ngasih bisa ngasih sebenarnya, cuman itu yang kedepannya bisa bikin kitanya menyesal buat jangka panjang gitu ya. Harus nyari jalan lain buat saat ini kak, walaupun cobaannya banyak. Ada penyesalan di masa lalu, yang lalu biarlah berlalu gitu, kayak dulu nggak ngebahagiain, sekarang bisa ngebahagiain keadaan ya. Dulu nggak, kalau usaha kita dulu nggak ada modal, sekarang bisa modalin, tapi usaha itu bisa maju nggak, bisa bangkit nggak gitu ya. Percuma kalau terus-terusan modal tapi nggak maju, mending cari jalan yang lain lagi gitu. Seperti itu ini di keadaannya zodiak Scorpio. Kita lihat keadaan sekitarnya seperti apa. Ini nggak akan semua resonate ya, kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjut ke zodiak Scorpio-nya, ke keadaan sekitarnya itu. Ini masalah-masalah datang terus menerus gitu. Kita tuh coba nyari jalan lain kemana, tapi ini kayak ngebuntuti terus ya, kayak pengen hayu buru di sini bisa mampu, pasti akan ada kebahagiaan, pasti akan gini gitu, tentang desain yang dijanjiinnya. Cuman ada rasa kecewa di keadaannya, pasti kecewa mah udah ada mungkin ya, cuman kitanya masih berat buat ninggalin, buat maju ke depannya untuk keadaan ini. Targetnya yang ditakutkan ini nggak ada perubahan di depan, soalnya dimana kakak udah nyari jalan ke sana, udah yakin tujuan, masalah-masalah datang gitu, mundur lagi, takut nggak ada perubahan di keadaannya. Target kedepannya dari keadaan sekitar apa? Ace of Swords udah waktunya ya, lakukan yang terbaik untuk maju ke depan, kamu move on dari keadaan yang udah dead, ini udah hancur kak, walaupun diusahain gimana aja gitu ya. Ini tentang di sini Hangman mah alam yang ini, kitanya nggak akan menemukan keberlimpahan kalau kita sendirinya nggak siap gitu di keadaan ini. Yang ditempa kakaknya biar siap lagi buat kedepannya, agar Ace of Swords agar mampu. Ini alam yang ngasih sebenarnya. Seperti itu zodiak Scorpio ya, energi rezeki di bulan November 2024. Mudah-mudahan bisa diambil yang baiknya gitu. Jadi intinya seperti apa kartu ya,
kita teh masih bertahan di sesuatu yang udah hancur gitu. Sebenarnya ada jalan lain di depan, tapi kakak ngerasa nyaman, ngerasa bahagia buat saat ini di keadaan itu karena candu gitu ketergantungan. Tapi buat jangka panjang ini nggak baik, harus nyari jalan lagi ke depan. Seperti itu intinya cerita yang tadi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.